Pernahkah kita merasa pikiran ini capek sekali, berputar-putar tanpa henti, mengulang hal yang sudah lewat, atau mencemaskan hal yang bahkan belum terjadi? Sahabat, inilah yang sering kita sebut dengan overthinking. Dan hari ini, insya Allah kita akan belajar bersama bagaimana cara melepaskan overthinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita kali ini adalah inner game dalam series Releasing Overthinking, melepaskan pikiran yang berlebihan. Untuk lebih memudahkan pemahaman kita tentang seri ini, saya biasanya menggunakan pendekatan 3 langkah mudah, yaitu what, why, dan how. Apa itu overthinking? Why? Kenapa releasing overthinking itu penting? Dan yang ketiga, how? Bagaimana cara releasing overthinking? Pendekatan ini saya sebut sebagai cara untuk simplify the complexity. Menyederhanakan sesuatu yang kompleks agar lebih mudah untuk dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita memasuki pendekatan langkah yang pertama, yaitu what. Apa itu overthinking? Sahabat, overthinking itu sederhana, yaitu berpikir berlebihan. Bukan berarti berpikir itu salah, tapi ketika pikiran itu berputar-putar, tidak selesai-selesai, sampai membuat hati lelah dan hidup terasa berat, itulah yang disebut overthinking. Bentuknya bisa bermacam-macam, kadang berupa rasa cemas, kadang berupa penyesalan, kadang berupa rasa takut yang tidak kunjung reda. Misalnya, kenapa dia ngomong gitu ya? Dipikir terus, sampai hati sakit. Atau besok gimana kalau gagal? Cemas terus, padahal besok belum datang. Akibatnya apa? Energi habis, syukur hilang, dan kita jadi tidak menikmati momen sekarang. Why? Kenapa perlu dilepaskan? Sahabat, kenapa overthinking ini berbahaya? Karena ia mengikis kebahagiaan, menyita waktu, dan bisa merusak kesehatan fisik maupun mental. Lebih dalam lagi, overthinking bisa membuat kita lupa bersyukur. Bahkan, kalau tidak hati-hati, bisa menyeret kita menyalahkan takdir Allah. Padahal Allah SWT sudah menegaskan dalam Al-Quran, yang artinya Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika engkau ditimpa sesuatu, jangan katakan seandainya aku berbuat begini, tentu akan begini. Tetapi katakanlah, qadarullah wa ma syafa'a fa'ala. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Overthinking itu bukan sekedar kebiasaan buruk, tapi bisa menjadi kita keluar dari sikap ridho kepada Allah. Maka sahabat, kita harus belajar melepaskan overthinking ini. How to? Bagaimana caranya? Ini adalah langkah ketiga, yaitu langkah praktis untuk merilis overthinking. Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah zikrullah. Jadikan pikiran sebagai zikir. Setiap kali berpikir atau kita ada pikiran mulai liar, setiap kali hati mulai cemas, ingatkan diri kita dengan zikrullah. Karena Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang.
Langkah yang kedua adalah self connection, sadar diri. Berhenti sejenak, tarik nafas, dan tanyakan pada diri, apa sebenarnya yang saya rasakan sekarang? Kadang kita tidak butuh jawaban, hanya butuh menyadari apa yang kita alami. Langkah ketiga adalah metode sajadah. Sadar, jeda, dan pilih. Sadar, kenali dulu pemicu overthinking. Setelah itu kita bisa jeda, berhenti sebentar, jangan reaktif. Dan yang ketiga adalah pilih, respon yang diridhoi oleh Allah, bukan yang mengikuti hawa nafsu. Dan yang keempat, yang terakhir adalah release, letting go. Bayangkan kita menggenggam sebuah pulpen. Selama kita genggam, tangan terasa kaku. Tapi begitu kita lepaskan, ternyata ringan sekali. Begitu juga dengan pikiran yang kita genggam terus. Kalau kita lepaskan, ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Dan ingat, melepaskan itu pilihan kita, bukan orang lain. Contoh nyata. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada seseorang yang dimarahi atasan di kantor misalnya. Kalau dia overthinking, dipikir terus, diulang-ulang, hatinya sakit, kerjanya jadi kacau, bahkan bisa benci pada atasan. Tapi kalau dia belajar rilis, dia sadar, dia jeda, lalu berpikir, mungkin ini teguran agar saya lebih hati-hati. Hasilnya apa? Hasilnya tentu hatinya lebih tenang, kerjaannya membaik, dan ia bisa mengambil hikmah dari kejadian itu. Kejadiannya sama, tapi respon berbeda, hasilnya pun berbeda. Akhir kata, wahai para sahabat, overthinking itu seperti musuh dalam diri. Semakin kita turuti, semakin ia menguasai kita. Tapi ada kabar baiknya. Solusinya ada di tangan kita sendiri. Kita bisa memilih untuk melepaskan. Respon terbaik adalah ingat Allah dengan zikrullah. Lepaskan hal-hal yang bukan tanggung jawab kita. Lakukan apa yang ada dalam kendali kita dan jangan stres dengan hal-hal yang di luar kita, di luar kendali kita. Artinya apa? Artinya kita harus fokus pada langkah yang bisa kita pilih. Maka mari kita renungkan, apakah kita mau terus diperbudak pikiran sendiri? Atau kita mau belajar melepaskan? Agar hati lebih tenang, hidup lebih ringan, dan langkah lebih bermakna. Insya Allah, pilihan ada di tangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.